Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Alhamdulillah alladzi hadana lil iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak pernah terputus untuk kita semuanya. Sampai pada titik ini kita menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, tidak bisa dihitung. Sudah tidak ada hitungan. Dari mulai kita lahir sampai sekarang nikmat itu tidak pernah bisa dihitung. Maha besar Allah, Maha besar Allah, Maha suci Allah, Maha sempurna Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu kesempurnaan dan kesucian yang sangat dahsyat hingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengukur dosa dan keagungan Allah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dari mulai sekarang menjelaskan dan memberitakan kepada kita untuk kita tambah fana dengan Allah, untuk kita tambah tenggelam dengan Allah. Manfaatnya apa? Manfaatnya supaya sihir dunia ini tidak bisa menyihir akal kita, supaya sihir dunia ini tidak lagi bisa menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita ingat terus sama Allah, kita terjaga dari segala kesesatan, dan akhirnya kita mengerti arti kehidupan ini, mengerti arti perjalanan yang sementara ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat-Nya. Amin. Dan cahaya yang terbuka terus masuk ke jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu wa ta'ala bihi amin. Mimma yadulluka ala wujubi qahri subhanahu an hajabaka anhu, yang artinya an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah, yang artinya di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa. Ini bukti sudah bukan lagi bergeser, sudah dibuktikan semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bukti-bukti, tidak perlu nyari jauh-jauh, kita baru buka mata kita, ini buktinya semua. Semua yang kita lihat ini bukti adanya kekuasaan Allah. Ada sang penguasa yang mengatur hidup kita, sang penguasa. Bukan dibilang penguasa kalau dia tidak mengatur, bukan dibilang penguasa kalau dia tidak mengatur sesuatu. Dari aturan Allah itu adalah tanda kekuasaan Allah. Aturan Allah atas bala rezeki maut jodoh tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu kita tadi katakan ini lagi ada bukti lagi, termasuk daripada bukti-bukti tersebut di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa.
ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya. Bayangan-bayangan hijab di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Jadi para ulama sepakat, para ahli, bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak ada. Tidak ada, artinya tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang, dia berisi di dalam rumahnya boneka, diisi di dalam rumahnya patung-patung, diisi di dalam rumahnya kursi, diisi di dalam rumahnya ranjang, lemari dan lain-lain. Tapi ketika dia tanya, ada apa di dalam rumah, ada siapa? Benar tidak ada siapa-siapa. Di dalam rumah ini cuma ada padahal ada boneka. Tapi keberadaan ini tidak menjadi arti dan tidak mempunyai makna. Maka lenyaplah boneka-boneka tersebut, lenyaplah patung-patung tersebut, lenyaplah segala sesuatu yang dia letakkan di dalam rumahnya dan dia katakan tidak ada. Begitulah orang yang sudah melihat Allah. Dia lihat kami besar dan melihat besar Allah, melihat matahari di situ, dia melihat bukti besar Allah. Semuanya ini cuma dari bukti saja. Oh, harus ini bukti dari tambah lagi buktinya, tambah lagi buktinya, tambah dia melihat Syekh Abu Bakar bin Salim itu umurnya 17 tahun dia sudah berkata, tidaklah mana rumah orang. Tidaklah aku melihat satu pandangan memandang ini kecuali illa ra'aitullah, kecuali aku langsung melihat Allah. Al-Imam Daud Al-Qawi, seorang wali Allah yang sudah terkenal sama Allah, yang sudah tidak melihat yang lain yang ada di kehidupan ini dia. Kalau sudah melihat bersama Allah, kekuasaan Allah, kehidupan ini dia jalani karena dia tahu ini cuma kehidupan yang harus dia jalani. Tapi tujuannya, keinginannya adalah Allah. Apa ceritanya Daud Al-Qawi? Berapa tahun saya hidup sama mereka, tidak tahu mereka nyangka saya berbicara sama mereka manusia-manusia, padahal aku sudah berbicara dengan Allah Subhanahu. Jadi apapun kejadian yang dia lakukan, ketemu orang ngomongin, dia menganggap ini semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Dia tidak merasa dia berbicara sama manusia. Dia tidak merasa bahwa yang dia hadapi ini adalah kehidupan. Dia merasakan bahwa kehidupan yang dia hadapi ini adalah ciptaan Allah dan Allah dan Allah dan Allah. Maka dia merasakan dia berbicara dengan Allah yang kejadian tersebut. Orang sudah asing sama Allah, tak mau lagi. Kullu syai'in halik, semua sesuatu akan binasa, akan rusak. Illa wajhah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
المولى بربك المخارج لا شبه لها شيء. عليك إيجاد المسبح dan udah ikat harus harus kita ikat hati kita ini dengan Allah. Al-makhluk la syabah makhluk ini tak memiliki daya dalam daya, tak ada artinya. Kullu salah manusia itu seorang Indonesia, semua yang hidup di dunia yang sementara sama. Tak ada bedanya. Tapi wadar ukhra liman fil laili ba'da biha. Kehidupan yang abadi akhirat bagi orang-orang yang bangun di tengah malam. Maksudnya orang yang punya hubungan, punya tali hubungan abadi. Hidupnya anaknya Allah, mulai dari sama Allah. Alhamdulillah, kemarahum bihaudihim ya'akul. Katakanlah Allah akan tinggalkan mereka yang mau tidur, yang mau khayal di dunia murah, tak ada harganya, yang mau main-main, yang mau beramal-amal saja tak dapat apa-apa. Ketika sudah masuk di dalam kubur, alhamdulillah takatsur memikirkan yang rupa, memikirkan harta saja. Sampai kalian masuk dalam kubur kalian. Dunia sana, wahai penambah dunia yang bisa jalan di dalam ini bersama-sama sesat dalam. Harus kita ngerti. Pengertian ini kita minta Allah menulis dalam hati kita sehingga kita tahu, benar-benar tahu. Tak bisa lagi disihir sama dunia karena ada isi juga sih. Ada ikatan, ada hubungan kita dengan Allah sudah diikat hati kita. Wan nafsu qawmah, nafsu kita dalam tamak hingga terus memikirkan sesuatu yang tidak jelas, mengharap-harap sesuatu yang tidak jelas, mau berharap minta Allah. Uqsulul mauti wala uqsulul Allah. Muncullah yang memberi dengan pemberiannya. Kalau sudah kita dapat dari Allahnya, semua pemberiannya akan datang. Ya Allah, malam-malam jangan tidur kecuali sudah Allah. Dan zikir ini kalau sudah kita ikat benar-benar harus dengan rasa ilmu, pakai rasa. Beda orang berzikir dari Allah, tapi dengan mengikat hati bersentuhan dengan Allah, pakai rasa dan juga. Lihat apa dikatakan oleh Muhammad. Kaifa yatasawwar dengan baik-baik supaya tambah rasa kita dan tambah kita fana yang gelap. Kaifa yatasawwar an yahdibahu syai' wa huwa alladhi arhara kulla syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Sang Penguasa ini dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang menzahirkan, menampakkan segala sesuatu. Bagaimana kita bisa bayangkan? Ini bukti-bukti keberadaan Allah SWT. Langit nyata, sering kita lihat. Lautan nyata kita lihat. Oh, ini benar Allah ciptakan alam. Manusia kita lihat, kucing kita lihat, tanah kita lihat, semuanya nyata sudah di hadapan kita. Yang menciptakannya lebih nyata dari itu. Kalau kita sudah bisa melihat nyatanya makhluk ini bukan main bermunculan di hadapan kita, bagaimana tidak nyata Allah di pandangan batin kita. Tidak ada yang bisa menutupi Allah. Tidaklah tertutup dari pandangan ini kecuali orang yang celaka benar. Bagaimana bisa masuk akal sesuatu yang nyata ini muncul? Karena Allah lah yang menguhirkannya, dan Allah lah yang paling zahir. Dia yang menandakan dirinya bahwa zahir wa laisa ba'dahu syai'. Dia yang paling jelas, tidak ada sejelas Allah. Dia yang paling muncul Allah.
Dia Allah yang tampak, yang zahir pada segala sesuatu. Segala sesuatu yang bermuncul-munculan ini tampaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yatasawwar an yahkumahu syai' wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana akan mungkin dihidap oleh sesuatu padahal dia yang terlihat dalam tiap sesuatu. Kaifa yatasawwar an yahkumahu syai' wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Kaifa yatasawwar an yahkumahu syai' wa huwa dhahir qabla kulli syai'. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu padahal dia tampak pada tiap segala sesuatu? Bagaimana akan dapat dibayangkan? Coba kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan bahwa Allah dapat dihijab atau ditutup oleh sesuatu padahal Allah yang ada zahir sebelum adanya sesuatu. Sebelum ada sesuatu ini Allah yang paling zahir. Dialah yang menzahirkan segala-galanya. Kaifa yatasawwar an yahkumahu syai' wa huwa adhara min kulli syai'. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia lebih jelas, lebih tampak dari segala sesuatu tadi. Kaifa yatasawwar an yahkumahu syai' wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana mungkin akan dihidap oleh sesuatu padahal dia yang esa, dia yang tunggal, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Kita tidak bisa melihat apapun lagi ketika kita melihat kebesaran. Ketika kita melihat besarnya sesuatu, yang lain tidak kelihatan lagi. Tidak ada lagi sepertinya itu di sampingnya segala sesuatu karena keindahan kesempurnaan sesuatu ini. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memunculkan segala sesuatu sehingga bisa kita lihat, sehingga bisa kita pandang. Tapi alangkah ruginya kalau kita tidak bisa memandang Allah. Sesuatu bisa kita pandang, tapi Allah di jiwa kita tidak. Ketika dilihat anak manusia di jiwa yang cuma bisikan, mau bisikan ini, ya Allah, kemana Allahnya? Padahal hidup ini dan dunia ini tidak ada urusan lain kecuali urusannya sama yang sama dengan dunia ini. Ada urusan sama yang lain. Semuanya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mata kita, telinga kita, dan segala urusan yang kita jalani semuanya urusannya sama Allah. Kafirul ilallah. Di kesempatan kita hidup di dunia ini, maka kejarlah Allah, selamatkan diri kita. Selamatkan. Jangan kita kesana kemari lagi berpikir. Sudah benar pikiran kita jika kita menemukan Allah. Berkhusyuk saja ketika ya Rasulullah SAW, ulun ajarkan aku ajaran, terlalu banyak ini ajaran. Ini saya minta satu saja nasihat. Yang mana kalau aku pegang selamat hidupnya. Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku sudah percaya sama Allah, sudah percaya, sudah pegangan dengan Allah. Ada pegangan lain hidup ini sampai mati kita pegang sudah Allah dan istiqomah terus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mau kalian perkara yang pegangan yang kuat dan menjadi orang yang sudah muslim berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada harus kita gambarkan begini. Bagaimana mau digambarkan? Allah bisa terhijab kita sama Allah dengan yang ada ini, dengan kehidupan yang kecil, dengan kesusahan yang kecil, tidak ada apa-apanya, dengan perjalanan yang kecil, yang sebentar tidak ada apa-apa.
untuk dibandingkan atas kebesaran Allah dan keagungan Allah yang yahkum dunia wa ma fiha. Sekarang hukumlah yang turun, hukum dari Allah, tidak ada yang lain. Oh, itu sepertinya kuat, sepertinya dia bisa mengatur ini, mengatur itu. Tidak ada, itu hukum dari Allah. Yang memberikan hukum Fir'aun bisa mengatur ini, bisa mengatur itu Allah. Karena Allah sudah turunnya sebagai ujian untuk seluruh dunia ini. Karena Fir'aun yang lain yang hidup dalam kita memang ditunjuk sama Allah. Memang Allah izinkan sebagai ujian, bukan sebagai harus kita ikuti apa yang mereka jalani. Jalannya umat Islam bersama Allah. Sudah, jangan tertutup lagi di jalan. Buka sebesar-besarnya. Malam-malam bersama Allah. Ada duduk bersama Allah. Berzikir, beribadah. Ketika waktu kosong, fa'idha farauta, langsung diri ke sholat Allah Akbar. Ada masalah langsung sama Allah Akbar. Sholat minta ada kita sama Allah. Ada dosa minta ampun sama Allah. Sholat mereka, sholat Allah. Bingung minta petunjuk sama Allah. Sholat istighfar sama Allah terus hubungan. Yang membimbing kita Nabi besar Muhammad. Jika kita bingung, sholat istighfar. Muhammad mengajar kita sebesar-besarnya adalah untuk kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Harus sekarang kita sudah terbuka dan jiwa kita sudah terbuka, bisa memandang Allah dan tidak ada satu makhluk yang bisa menutupi. Tidak ada tertutup kecuali kita sendiri yang sudah menutupi diri kita dengan banyaknya pikiran, keinginan nafsu yang masuk di pikiran kita. Kaifa yatasawwar an yahdumahu syai' wa huwa aqrabu ilayka min kulli syai'. Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah lebih dekat kepadamu. Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Allahu qaribun minni. Allah lebih dekat dari diriku sendiri. Allah lebih dekat dari diriku sendiri. Istri kita saja yang tidur bersama kita, di sebelah kita, gemercik hati kita, dia tak tahu. Kalau orang paling dekat. Tapi sadarkah kalian ada satu zat yang paling dekat, lebih dekat dari istri kita, lebih dekat dari orang tua kita? Kita sudah lihat ini orang dekat pun sama kita, tapi dia tidak tahu mengenai kita. Ada zat yang lebih dekat dari itu. Namanya Allah, Tuhan kita, Raja kita, yang menciptakan hidup kita, tangan kita, semua yang kita rasain dari. Dan dia lebih dekat dari segala sesuatu, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Ya Allah, saya tidak bisa menghayati bagaimana sekarang ini Allah dekat sama kita semuanya. Bahkan dia sekarang ini lebih dekat dari diri kita sendiri. Bahkan dia mendengar kegemaran hati kita sekarang ini. Allah mengizinkan kita untuk berbicara tentang ini. Allah ingin kita tahu bahwa dia dekat, seperti seorang tua yang merasa melahirkan anaknya. Dia ingin tahu bahwa anaknya, wahai anakku, aku dekat dan memperhatikanmu. La ilaha illallah. Alangkah mulia Allah atas segala nikmat ini. Ada orang sampai dia meninggal dunia, dia tidak memiliki arti dan makna hubungannya dengan Allah. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengenalkan seluruh dunia ini kepada Allah. Kesalahan Nabi Muhammad berubah sampai giginya patah, sampai nyawa yang korbankan. Dirinya segala sesuatu yang dia miliki, dia tidak memiliki apa-apa dan mengorbankan demi perjuangan ini. Supaya manusia kenal sama Allah. Karena keselamatan kita di sini, hasil kita ada di sini.
Kebahagiaan kita ada di situ untuk selama-lamanya abadi di dunia sampai kekal di akhirat nanti. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang meninggal dalam keadaan iman tersebut dan kenal sama Allah, dekat sama Allah, meninggalnya pun disambut sama Allah, disambut sama mereka, bukan ditunggu tapi disambut. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau dalam keadaan ridho dan ridho oleh Allah. Ingat, jangan mau lagi memisahkan sama Allah, jangan mau lagi berpisah, jangan mau lagi jauh sama Allah. Dekat sudah sampai kita meninggal kita berkontrak, sampai meninggal aku mau bersama Allah. Lah banyak dizikir kita kasih keimanan di sini. Allah bersamaku, jangan mau berpisah sama Allah. Allah memandangku, jangan mau tidak pernah dilihat oleh Allah. Allah dekat denganku, jangan mau jauh dari Allah. Terus kita baca buku tadi, baca itu, ambil baca itu. Kaifa yatasawwar an yahduhu syai' walau ma kana kullu syai'. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal andaikan tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Demikian tampak jelas sifat-sifat Allah di dalam pada tiap-tiap sesuatu di alam ini. Ada sifat-sifat Allah kita sudah tahu. Allah muncul di dalam segala sesuatu alam semesta ini. Inilah hukum besar Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dunia dan jagat raya ini adalah tanda kebesaran Allah. Buku kebesaran Allah. Barang siapa tidak melihat Allah, barang siapa tidak bisa memandang Allah, rugi dan tinggal di tempat yang Allah tetapkan. Kali di mata ini. Orang gila yang tidak bisa melihat Allah. Penuntut apa ini? Ini semuanya gara-gara maksiat, gara-gara nafsu. Ini terus tak dituntut keinginan, terus akhirnya lupa sama Allah dan tidak bisa melihat kebesaran Allah. Meninggal dalam keadaan rugi, meninggal dalam bahwa kita tidak kenal sama Allah dan tidak dekat sama Allah. Mari kita jadikan proses kehidupan ini dan umur kita ini penuh dengan keberkahan. Tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Amin ya rabbal alamin. Yang semua isi alam ini sebagai bukti kebesaran Allah, kekuasaan, keindahan, kebijaksanaan dan kesempurnaan zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah atau tidak melihat Allah, tak bisa dia cuma Allah. Sampai dalam dan dalam senang sama ini semacam itu, senang melihat dunia dan tidak bisa senang dan rindu sama Allah. Sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah dan tidak melihat Allah, maka benar-benar ia telah silau oleh cahaya yang sangat terang dan telah terhijab dari surya ma'rifat oleh awan tebal yang berupa alam sekitarnya ini. Alam sekitarnya ini ketika dia memperlakukan menjadikan dia ingat. Ya ajaban, ya ajaban kaifa yadharu bil adab, kaifa yathbutul hadith ma'aman lahu rasul bidah. Alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib bagaimana tampak wujud di dalam Adam tidak ada. Bagaimana sesuatu
yang tampak dan ada di dalam sesuatu yang tidak ada? Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu di samping zat yang bersifat tidak, yakni sesuatu yang hakikatnya tidak ada, bagaimana bisa tampak ada wujudnya? Bagaimana kita bisa ada sesuatu yang aslinya tidak ada tapi bisa ada dia? Inilah alam semesta ini. Alam semesta tidak bisa dibilang ada. Jangan kalian sudah melihatnya ada dan tidak kelihatan. Yang harus kelihatan di pandangan batin kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat ada tidak ada itu gelap, sedangkan wujud itu bagaikan nur yang terang. Demikian pula batil dan yang hak. Batil itu harus rusak hancur, sedangkan yang hak itu harus tetap dan kuat dan bertahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah dan nikmati mana Allah yang tidak bisa digambarkan, tidak ada seperti Allah. Beliau katakan asbu thumma asbu thumma asbu. Ketika aku menikmati keberadaan Allah, dekatku sama Allah, cintaku melihat keindahan Allah, aku terbang dan terbang dan terbang dan terbang. Indah. Buminya kalau manusia sibuk suka sama dunia dan tidak ngerti dengan sesuatu yang mahal, dekat sama Allah. Ya para awliya dulu berdoa dan minta dunia, dulunya aku berdoa minta surga. Setelah melihat keindahan Allah, keindahan bersentuhan berhubungan dengan Allah, lupa semuanya ada dunia. Yang ada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memanggil nama Tuhannya saja menjadi satu kenikmatan. Oh, bagaimana sampai bisa lupa segala-galanya? Namanya ada sesuatu yang besar, keindahan, kesempurnaan. Faman wajadillah fa'ayyu syai'in yukid. Wahai manusia yang diciptakan oleh Allah, kalau kita sudah dapatkan Allah, apa yang tidak kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Itulah orang memandang Allah ini supaya jadi satu saja dan fokus dalam pandangan dan sampai lupa dengan ada-ada yang lain. Karena tahu satu titik ini kalau kita dapatkan dapat segala-galanya. Seperti orang yang makan obat, di dalam obat ini ada vitamin ini, ada vitamin ini, semua vitamin komplit. Ketika dia makan satu vitamin ini semuanya ada. Kalau kita kurang vitamin C langsung turun vitamin C dari vitamin ini, karena dia multi vitamin. Begitu juga Allah. Kalau kita sudah mengerti, bagaimana bisa mengerti ini dunia besar dan kita lihat. Dari kecil kita tahu yang dunianya Allah. Dari kecil kita cari semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita jalani, yang kita nikmati. Allah semuanya yang muncul. Bagaimana kita bisa tidak munculkan Allah di batin kita? Tidak muncul Allah di pikiran kita. Tidak muncul Allah ketika kita memikirkan bahwa rezeki mau dulu dan hidupnya kita dan keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Siapa yang muncul? Rasa takut yang harus kita pelihara, rasa was-was, kebingungan yang muncul, ruginya kita. Namanya kita sudah dimasukkan oleh syaitan pikiran mereka supaya kita bingung di dalam kehidupan sepertinya tidak ada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah SWT angkat derajat kita dengan iman, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menjadikan Allah segala-galanya dan tidak lagi bingung kemana-mana karena sudah ada dalam hidup sampai meninggal dalam keadaan Ya
fadli al-faqir. Ya Allah, Sang Pemberi, aku adalah hamba yang fakir, ya Allah. Wa ya dzal izzati al-hakim. Ya Allah, ya Maha Mulia, Maha yang hina. Mintalah kepada Allah. Inna Allah yuhibbuna al-mustajibina bil-du'a. Allah SWT sangat cinta kepada hamba yang merasa dirinya fakir ketika berdoa, mulihina berdoa, ketika menangis, mengadu kepada Allah ketika dia berdoa, ketika seorang hamba yang menghina diri, rahmat akan turun ke bawah, air akan turun ke bawah, rahmatnya akan turun kepada hati yang merendah, maka hadirkanlah hajat kita, mengadulah kepada Allah. Jadikanlah dirilah pertolongan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi Allah
منا ومنكم تقبل يا